teman-teman, kembali lagi bersama kita Ayo Inovasi. Saya Rino. Saya Ninis. Dan di sana ada Mas Giring. Halo. Halo. Selamat datang di bilik warnet kita, Mas. Oke, warnet. Ini warnet atau wartel? Wartel. Masih ingat gak lo? Walaupun saya kelahiran 93 tapi tak ingat. Sempat pakai. Sombong, kelahiran 93 dia. Iya. Tadi Lu lahir 93 bro? Nah, 93. Aku 92 mas. 9 Oh, aduh. Beda 10 tahun, 83. Tapi masih muda lah, masih perawakan itu masih kayak Gaul. 20-an lah ya. Oh, 20-an, oke. Main game terus soalnya. Nah, itu kuncinya. Itu dia. Itu nanti kan kita bahas lebih elaborated lagi ya tentang e-sport sebenarnya Mas ya, bukan game ya. Tadi aku diberi Contekan contekan. Contekan Ternyata dikit ya. e-sport sama gaming industry itu beda ya Mas ya. Kalau industrinya memang beda total. Oke. Karena gaming industry itu kan sudah ada dari zaman awal kan Atari, Nintendo dan lainnya kan. Tahu nggak Atari Nintendo? Tadi dengar sih. Pac-Man gitu kan. Oh, tahu Ninis kalau Pac-Man. Pac-Man, Super Mario Bros. Oh, tahu itu. Iya kan. Oke. Nah, sebenarnya industri e-sport itu baru ada ketika industri video game itu lahir. Jadi dulu pertandingan pertama e-sport tuh ya pertandingan Tetris, Tetris diadu gitu kan. Iya. Nah, habis itu baru membesar sekali itu ketika online. Ya. Mulai dari paling yang signifikan yang paling happening dulu awal-awal tuh Counter Strike kan. Counter Strike, Counter Strike CS, tahu gak? Tahu nggak yang perang? Dia jauh dari dunia game dia. Dari Counter Strike, habis itu ada Dota sekarang. Dota, ya. Per hari ini tuh nggak prize pool Dota buat TI 2020. Jadi mereka kayak punya pertandingan dunianya lah, global. Iya. $40 juta. Wow. Itu Dota ya, Dota 2. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa industri e-sport dan industri video game itu dua hal yang berbeda, tetapi ada satu hal yang sama adalah memainkan medianya itu video game. Jadi kalau saya selalu bilang adalah industri e-sport adalah industri nontonin orang bertanding main video game. That's it. Itu cara paling gampang ngejelasin. Apalagi ke banyak orang, ke pemerintahan, ke calon sponsor yang mengira bahwa e-sport itu adalah video game, tetapi aku selalu bilang enggak Bu. Jadi industri e-sport adalah industri nontonin orang bertanding video game. Iya. Gitu. Dan di dalamnya ada ya kalau dari segi IO kan ada panggung, ada sewa venue gitu-gitu ya, ada F&B-nya mungkin terlibat di situ. Jadi e-sport itu adalah itu ya. Jadi ekosistemnya memang besar. Ekosistemnya tuh besar banget. Contohnya paling simpel gitu, kayak kemarin aku ngerjain Piala Presiden yang pertama dan kedua lah. Itu aja kita kalau lagi sekali jalan ke Surabaya atau ke Bali itu pasti bawa rombongan pasti 100 orang. Oh, oke. Itu berarti kan automatically ngasih rezeki ke 100 orang juga. Jadi kalau industri sport kan memang kita ngeliatin ini pasti core pertamanya adalah tim dan juga atlet. Habis itu ada fans dan penonton. Tetapi di balik itu ada yang namanya shoutcaster, broadcaster. Terus ada yang namanya spectator. Iya, spectator. Habis itu ada yang namanya wasitnya juga ada. Jadi memang industri ini entertainment sebenarnya. Kayak bola aja, industri bola, industri basketball dan yang lainnya. Dan yang pasti setelah ada pandemi ini jadi kayak terkatalis ya yang namanya kenceng naiknya sih bro. Jadi naik kenceng banget sekarang. Kenceng banget. Kayak aku sih ngelihat dari akun-akun rider yang MotoGP. Jadi mereka tuh pada yang main game bareng gitu. Main MotoGP tapi main game ya. Bareng gitu, Valentino Rossi jadi Valentino Rossi gitu. Dan itu dilakukan juga oleh bola juga, sepak bola juga begitu. Jadi ya tumbuhnya eksponensial ya Mas ya, bisa dibilang. Kalau e-sport iya. Kalau misalnya eksponensial di Indonesia karena memang dibantu juga dengan eyeballs-nya yang banyak ya. Yang nonton kan banyak. Sponsor kan suka tuh. Nonton banyak nih gitu. Tetapi kalau kita ngomongin industri yang besarnya, sebenarnya industri video game. Ini aku kasih contoh ya teman-teman. Siap. Ini aku kasih nih. Industri film dan juga industri game. Hollywood lawan industri game. Oke. Sekarang aku mau nanya sama teman-teman nih. Film nomor 1 grossing all time Hollywood apa? Coba dari gampang nih. Ini film favorit nomor 1. Dia bedanya kita jadi kamu jawab terus aku jawab. Gimana lagi Mas? Film paling banyak grossingnya tuh film nomor 1 sepanjang masa. Gampang kok baru-baru ini film. No idea. Aku kasih clue. Apa tuh? On your left.
Captain. On your left. Oh ini. Kita Marvel. nonton kok. Iya. Iya. Oke. Avenger Avengers Endgame. yang oke. Endgame itu terakhir. Oke kita nonton yang Oke, oke. kita coba Ya. hitungin ya. Iya. Avenger Endgame itu cost-nya pembuatannya $356 juta. 365 juta dolar. 356 juta dolar. 356, oke. Salesnya adalah 2,8 miliar dolar. 2,8 miliar. Oke. Oke, itu nomor satu ya. Industri film. Film. Oke, sekarang industri video game. Industri video game. Nih pasti bro tahu nih game nih. Grand Theft Auto 5 tahu dong. GTA 5 Wah, tahu. GTA 5 tahu. Yang GTA online, 5. yang online apa yang Dua-dua semuanya GTA 5. Itu tebak grossing nomor berapa di selama sejarah perindustrian video game? kayaknya nggak paling tinggi ya karena Nggak kan paling itu nggak dibicarakan orang banyak. Mungkin ya ke-5 atau ke-6 gitu. Itu nomor 13. Itu nomor 13. Tapi tunggu dulu. Cost-nya berapa dulu? Pembuatan cost-nya. Oke. Bikin game. Bikin Ya. game. Grand Theft Auto Mungkin di bawah 100 juta dolar lah. 275 juta dolar. Oke. Mirip-mirip sama film ya tadi ya. Mirip-mirip. 365 sama tuh. Lebih murah dikit. Kita boleh dikit lah. Tapi salesnya dong. Ini nomor 13 loh. Nomor 13. Salesnya berapa? 13 ya? Nomor salesnya berapa tuh, Pak? Masih jauh sih. Soalnya kayak gini konsepnya. 5 miliar dolar. 9,3 miliar dolar. Industri video game. Video game. Jadi kalau menurut aku ya e-sport besar. Kita Ya, tahu. Kita ya. sekarang Indonesia nomor 12 pemain video game di dunia. Dunia. Di dunia nomor Oke. 12. Kita tuh ada di Indonesia 62,1 jutaan pemain video game. Oke. 62,1. Dan Yes. dan abis itu 71% dari 62,1 juta orang yang main video game itu nontonin orang mainin video game. Atau konten 71%. Berarti berapa tuh bro? Berapa tuh sis? Aku berapa tuh? Hitung aja pokoknya berapa lah ya gitu ya. Iya. Jadi lumayan ya, lebih dari 50%-nya itu nontonin Minecraft, orang main Minecraft, nontonin orang bertanding Mobile Legends, bertanding Free Fire gitu. Jadi dari streaming itu ya. Dari streaming itu gitu. Jadi kalau aku sendiri itu bersyukur bahwa menjadi bagian dari pendorong industri e-sport, tetapi sebetulnya yang harus kita lebih dorong lagi adalah industri video game-nya Indonesia. Oke. Karena kalau sekali pembuat video game Indonesia bisa bikin game yang bagus dan dirilis, kan udah pasti video game itu marketnya worldwide, itu udah pasti. Udah pasti ya. Karena nggak mungkin jualannya di dalam lokal. Pasti kalau udah ada di App Store, Pasti. pasti udah bisa Iya. dibeli dimanapun. Iya kan, apalagi kalau gamenya ratingnya aman dan semuanya Iya, pasti bisa. iya. Ya Candy Crush kan bisa dimainin lah di mana-mana. Dimanapun, ya, Dari benar. Alaska sampai mana Mana juga juga bisa ada, gampang iya. gitu kan. Zimbabwe juga. Di Zimbabwe juga ada gitu kan bro. Jadi itu bro. Jadi kalau concern gue bagaimana caranya kita bisa mendorong juga industri video game juga sih. Iya. Itu karena bayangin kalau misalnya kita misalnya salah satu game lokal bisa salesnya sampai 1 miliar dolar gitu. Iya. Waduh, itu berapa lapangan pekerjaan bisa diciptakan kan? Yes. Dan di dalamnya terdapat ya talent programmer gitu-gitu ya Mas ya. Kalau misalnya kita ngomongin industri video game gitu kan berarti ada yang bikin aplikasinya gitu ya. Iya. Ya. Dan kita rasa Itu juga berarti mendorong perekonomian ini, ekonomi kreatif. kan, Iya. pasti gitu. Bener. Gimana rasa- kalau ini Mas, industri-industri lain selain ekonomi kreatif juga mendukung kan? Maksudnya dari pembentukan si ekosistem e-sport ini, video game ini, itu pastinya bukan cuman ekonomi kreatif pun yang terdorong kan, pasti Yang industri lain yang ya. lain juga Industri yang lain. Kalau itu- pasti. Kalau video game pasti jatuhannya tau nggak apa? Ya. Merchandising, Oke, ya. kaos ya. kaos, terus fintech, payment. Fintech. Iya dong. Iya, Iya kan. betul. Habis itu juga kalau pasti anak-anak graphic designer Yep. pasti akan Iya. social media, Iya. terus habis itu marketing, semua tuh pasti ngefek. Pasti ke efek Trickle semua down-nya ya. luar biasa. Ya, benar-benar. Dan kayak misalnya ya gear game lah, keyboard. Oh iya itu dia tuh. Kita udah punya sendiri. yang kadang kita nggak kepikiran ternyata. Produsen lokal tuh udah punya itu Betul. sendiri gitu. Dan kadang nggak kepikiran Mas, maksudnya kayak oh iya video games berarti ekonomi kreatif aja. Oh enggak juga gitu. Iya, bisa. Gear bener juga, gear kan banyak banget. Ya. Iya, gue di rumah aja Waduh, ini. headphone-nya udah Waduh. banyak banget, Jo. Paling anak gue Zidan pakai satu, Aisyah kemarin pas lagi sekolah jarak jauh, ya gue beliin juga Iya. Razer gitu, Iya, terus iya. ada itu kan, ada kupingnya gitu, terus habis itu gue beli yang murahan aja deh gitu kan, yang kecil yang penting bisa dengerin aja gitu. Nah, ini menarik nih kan bapaknya itu kan presiden e-sport ESPN. Ini pertanyaan yang dari tadi kita Berarti anaknya tuh kalau minta beli game, minta Nggak beli bisa gear itu nggak nolak bisa dong, nolak. Mas. Oh nggak nolak bos, Oh, iya. beliin juga karena bapaknya juga mainin. Karena bapaknya yang mainin Iya, juga. makanya. soalnya.
Ada Enak skin ya, baru, skin baru. Kemarin baru ngomongin Zidane. Ayah, Valorant skin baru, Valorant. Pasti berapa? 700.000. Buset, 700.000. Tapi skinnya keren emang. Ya, nanti sampai rumah dibeliin lah. Itu masuk ke dalam industri e-sport atau gaming. Kalau Itu misalnya industri gaming. virtual object ya, kita sebutnya virtual object karena jadi kamu dapat konsepnya kan ada skin yang dijual, ada senjata kalau di CS. Kosmetik namanya. Ada kalau di CS tuh jualan senjata. Oke. Itu virtual. Itu aku sempat kemarin nonton videonya jadi diproduksi sama Fox gitu. Itu jadi kayak misalnya Ini dia waktu sering itu Aksa ceritain itu kan? iya kayak beli kalau beli ini. Fortnite itu beli dance Wah, itu bisa beli parah, dance-nya gitu itu kan. parah tuh. Oke. Itu tuh bisa sampai jutaan dolar harga barangnya itu. Satu ya? Satu biji. Ada yang kayak satu tuh harganya jutaan dolar. Itu kayak Oke. ya mau nggak mau kita ngarah ke sana ya Mas ya. Jadi pinternya industri video game itu kan ada tidak bisa membeli barang untuk jadi jago. Karena nggak fair dong. Ya. Iya. Nggak fair kayak buat orang-orang saya yang mau jago tapi nggak jago-jago, iya kan? Tapi punya kelihatan keren, punya kelihatan keren, iya kan? Karena akhirnya mereka bisnis modelnya jualan namanya kosmetik. Oke. Jadi mereka Mobile Legends kan jualan skin, Iya. skin Gatot Kaca, skin Iya, apa, iya. skin Oke, apa, oke. ya kan? Ya sama kayak di semuanya kayak gitu. Akhirnya nanti mereka ngeluarin dan kalau misalnya tiba-tiba itu limited edition itu, dan kalau itu bisa di resell, bisa dijual lagi, itu mahal banget. Jadi kayak marketplace sendiri ya? Ada marketplace-nya sendiri. Wow. Ada market. Jadi contohnya gini, misalnya ada event penting yaitu Dota kan biasanya bikin event namanya TI yang tadi saya cerita itu yang sekarang price poolnya $40 juta itu kan. Itu $40 juta dapatnya dari orang-orang yang beli skin. Iya. Berapa persennya diambil Ada untuk fee-nya. mendukung industri e-sportnya mereka. Wow. Iya kan. Jadi price pool itu didapatkan dari Dota 2 ngeluarin jualin skinnya mereka gitu kan. Itu bayangnya cuma ngambil si Uprit aja $40 juta. Can you imagine kalau 100% salesnya itu berapa? Iya kan. bener ya. Nah, dan itu ada skin-skin yang keluarnya cuman di event itu aja. Kalau kita datang secara langsung. Jadi kita beli tiketnya udah dapat skin, dapat apa, begitu kita pulang lagi ke Jakarta, Udah itu skin lagi nggak ada lagi kan. Itu skin dijual, wah mahal banget. Itu yang bisa jadi Limited edition gitu ya, Limited ibaratnya. Iya, oke. edition. Jadi kalau pas lagi bertanding, Yes. wah. Keren banget nih. Sekarang tuh desainer game emang jago bikin karakternya, bikin skinnya tuh emang gue aja ngeliat, oh my god so cool. Aku aja ngeliatnya kayak oh my god keren banget gitu. Itu sih itu duitnya gila-gilaan. Kamu bayang nggak? Kalau misalnya di saat itu dia ngeluarin skin harganya 700.000 ya. At that moment tiba-tiba satu hari aja 1 juta orang aja beli 700.000 di seluruh dunia 1 juta aja satu hari aja ya? satu hari. Satu hari. Itu berapa tuh? Iya. Itulah gedenya industri video game. Itu bro gila tuh. Dan itu kan sesuatu yang ya sebenarnya kan kayak jual beli transaksional biasa fisik gitu loh. Ada yang memproduksi barang, ada yang menciptakan nilainya, kemudian dijual gitu kan. Ya, supply demand Cuman biasa gitu kan. cuman jangan sampai nih orang nih jangan si nggak tahu ya yang bikin itu Blizzard berarti ya bikin kostumnya ya. Tergantung bro. Blizzard tuh gila kalau juga. Dota, kalau Dota ya. Kalau Dota itu Valve kan. Oh Valve ya, mereka yang bikin skinnya. Mungkin jangan terlalu sering supaya nanti nilainya nggak jadi jatuh gitu. Oke, Kayak asik. ilmu Iya, ekonomi makro gitu. Iya. Maksudnya mungkin orang-orang nggak dapat konsepnya tapi sebenarnya kayak ekonomi makro biasa aja gitu. Main game apa aja berarti Mas Waduh. Giring? Banyak ya bro. Ada Mobile Legend. Ya Mobile Legend, Free Fire, League of Legend, League of Legend Wild Rift, Valorant, CS Hearthstone, CS:GO main sama anak gua. Banyak sih banyak. Cuman ya balik lagi bro. Kemarin gua sama teman-teman ISPL tiba-tiba ada turnamen Valorant terus kita coba ikutan gitu. Ternyata berat loh bro jadi pemain e-sport ya. Berarti kalau gitu berarti datang ke lokasinya. Enggak online. Oh online. Online semua. Online semua. Dan waktu itu gue coba-coba ikutan, kan main gitu. Wah, ternyata Sampai kalah, enggak sampai mana-mana. Kalah. Gila. Nah ini kan apa ya? Yang Mas Giring yang kita tahu lah ya. Yeah. Ini kita loncat lagi. Mas Giring yang kita tahu kan adalah ya dulu vokalis Niji gitu kan. Musician gitu kan. Terus kemudian entrepreneur ya kan. Politician. Sekarang politician dan Presiden. gamer. Oh gamer. Itu yang pertama Mas ya? Itu yang kedua. Oh yang kedua. Boleh
Boleh diceritakan Mas pivotnya kapan gitu? Maksudnya mulai dari musisi ke new thing buat image orang Giring gitu. Kalau misalnya memang I have to admit that I've been playing games since before Niji lah bahkan ya. sebelum iya ini. dong. Okay. Dan emang dari kecil sangat-sangat suka banget bermain video game. Oke. Terus waktu di Niji sendiri juga kalau lagi tour, aku inget banget waktu pertama kali mulai punya duit lah ya. Iya. Dulu itu belinya pasti PlayStation, Xbox. Oke. Sampai Xbox-nya tuh dibikin casing. Terus kalau casingnya dibuka tuh langsung ada TV-nya. Wih. Wow. Jadi bisa langsung dicolokin Si dan portable ya langsung berarti? main. Iya kan. Ya karena gitu kan, daripada saya harus every time masuk kamar hotel plug in unplug lagi ya kan. Mendingan langsung aja build in, Custom gitu maksudnya. customize. Oke. Terus begitu keluar Nintendo Switch beli, keluar beli. Pokoknya setiap kali apapun yang konsol yang bisa dibawa pasti beli. Terakhir sampai dibeliin laptop gaming gue bawa lagi tour gitu kan. Jadi memang ketika teman-teman Niji pada kalau lagi abis manggung ada yang kemana clubbing, ya gue di kamar aja klik main game gitu kan. Mungkin bini gue happy kali ya. Apakah diturutin terus? Tenang. Lu ngegame. Game ya kan nggak mana-mana gitu. Tapi nggak pernah ada kayak kok kamu game mulu sih gitu. Oh dia malah happy bro. Oh, gitu ya. Nih ya. Nih, gimana Mas? Punya suami gamer tuh happy karena nggak pernah keluar rumah. Tolong dikasih tahu Mas. Jadi diinvest aja, beliin PC yang Beli bagus. macam-macam. Iya, biar nggak keluar rumah. PS5 baru keluar. Beliin aja, serius aku nggak bercanda. Jadi even istriku aja beliin aku satu set PC gaming itu waktu ulang tahunku yang 2 tahun yang lalu. Aduh. Dia bener-bener ada Darth Vader. Wah keren banget ya PC gaming, nyala-nyala, bisa keyboardnya nyala-nyala. Wah keren banget. Si gaming itu salah satu investasi lah untuk. Iya. Rino mah setiap ada sesuatu dia lagi suka ini Mas sepedaan. Sepedaan. Sepeda tuh investasi. Dari mana? Investasi. Ya sepedanya mana dulu nih? Sepeda lipat apa sepeda? Kalau saya sebenarnya lebih ke arah sepeda balap. Waduh, itu Sepeda berat balap. Jadi lagi seneng tuh tiap hari itu Waduh, ya saya anggurin. Allah. Tiap hari saya anggurin Mas. Saya benerin sepeda. Ngobeng Mas di depan. Oh, hobinya ngobeng ya, bukan naikin ya? Oh iya. Buka dikit. Ngobeng. Pasang Duh, lagi. Bu, nggak bisa nih Bu nih. Buka lagi ini. Bu, kurang nih partnya Bu. Terus misalnya ada sepeda baru nih. Kok nggak dipakai sepeda baru? Kurang partnya belum datang. Oh. Jadi belanja sebenarnya itu. Dia cuman doyan ngulik-ngulik ya? Iya, saya senang apa tinkering gitu kayak Iya, dia suka apa ya, emang. utek-utek apa. Ya udah nanti kalau kamu beliin PC gaming, jangan beliin udah jadi, beliinnya Rotolan atau maksudnya. part-part Bikin aja. sendiri deh. Biar dia bikin sendiri aja. Part-partnya langsung kamu beliin. PS5 udah keluar belum sih di sini? Belum dong bos. Belum ya? Apaan sih gitu. PS5 udah keluar. Titip. Kayak udah. Belum. Belum masuk ya? 7 jutaan nanti di sini ya. Nggak terlalu mahal ya? Nggak. Amin nggak terlalu kayak yang aku bayangkan kayak udah 15 gitu-gitu. Untuk device ya HP kan naik terus kan harganya. Tapi kayak PS5 7 juta ya? Karena kan bisnis utamanya bukan jualan konsol ya bro. Kasetnya kan Mas. Iya gamenya dong. Ih, tahu aku. juga Sikit-sikit ya? tahu. Iya dong. Bisnis yang penting kan semua orang punya dulu. Iya benar. Iya, kan? Masalah pasti kan kalau udah beli ini beli kasetnya. Iya. Kasetnya mahal coy. Sama ini kan bentuk subscribe sama akun PlayStation yang gitu-gitu nggak sih? Itu juga termasuk lah ya. Itu salah satu bisnis modelnya ya. juga. Menarik. Berarti Mas Giring tuh dari darahnya sebenarnya gamer ya? Dari darahnya gamer. Bahkan sebelum maksudnya pas masih di Niji juga Main game. Main game. Sebelum ya? itu Teman-teman bahkan. juga udah tahu lah pokoknya Giring mah nggak kemana-mana gitu. Main game aja. Ya mungkin namatin Assassin's Creed, ya itu di perjalanan bro. Gue pertama kali main Assassin's pertama itu di tour. Di tour ya? Waktu lagi Assassin's Creed itu banyak banget tuh. banyak banget. Waduh, Sampai sekarang gue masih main. Iya, saya main tuh yang pertama kali dia bisa pakai kapal aja tuh. Waktu itu Black Sail, bukan? bukan. Ya ada black-blacknya. Sebelumnya itu ya Assassin's Creed 3 itu. Yang Bisa nembak pakai kapal lah pokoknya. perang Amerika yang enggak. revolusi Amerika. Ya Black Sail berarti kalau gitu. Nah, harusnya yang Black Sail ya. Bisa Dari, nyambung lah. dari tadi roaming. Roaming. Laki gue ngomong apa sih gitu. Nah, tapi pernah nggak pada suatu titik kayak apa ya kayak merasa misalnya anak Mas Giring tuh agak berlebihan main game? Ya pernah lah. Pernah ya. Terus Gimana itu, Mas? Gimana strateginya? Jadi strateginya
Zidane tuh berarti kelas berapa Mas? Sorry. Zidane tuh 1 SMP. 1 SMP. Itu SMP. Sekarang udah 2 SMP. Dua SMP. Oh iya udah naik kemarin kelas naik. dua. Iya, kemarin nggak kerasa Nggak naikannya. kerasa naik. Nggak kerasa naik. Nggak ada sekolah. Ambil rapotnya online. Iya kan udah SMP dan dia juga kita selalu bilang ada hak dan kewajiban lah. Ini kan yang diajarin sama bapakku kan. Iya. Oke. Ya kalau kamu sudah melakukan semua kewajiban kamu ya kamu boleh main lah. Tapi yang jelas kalau weekdays dia nggak boleh main. Weekend aja Mas ya. Weekend dong. Dan dia nurut. Nurut. Bapaknya kan galak. Bapaknya tegas, sorry. Bapaknya tegas tapi kamu tahu nggak bahasa Inggrisnya ibu mertua? Mother-in-law. Oh iya. Bapak mertua? Father-in-law. Kalau di rumah gua bahasa Inggrisnya ibu tau nggak? Kalau di rumah gua Apa? mom is law. Mom is law. Jadi Ibu adalah hukum. iya makanya apa? Nurut aja sama mama. Tapi Iya aja gitu. galakan mana? Mas Giring apa Mbak Sinti? Mungkin kalau cerewet itu ya bini gua. Cuman pasti anak-anak gua kan mungkin karena tiap hari ketemu udah kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Udah biasa Kalau- gitu ya. Kalau bapaknya baru iya gitu. Iya. Gitu. Tapi gitu. Jadi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, ya. Kewajibannya apa? Yaudah. Nah sekarang waktu itu kalau misalnya kalau lagi liburan sendiri, dia juga harus baca buku dulu Oh, oke. sebelum sebelum main game. Karena kadang-kadang aku ngerasa gini. Anak-anak zaman sekarang pinter emang. Pinter banget, pinter banget. Pinter banget dari mana? Belajar di YouTube, gurunya YouTube semua. Iya kan? Masak gurunya YouTube. Ngotak-ngatik PC gurunya Iya, YouTube, iya. semuanya YouTube. Emang jadi jago. Tapi basicnya sebetulnya ya buku kalau kita mau lebih deep lagi, iya kan? Iya. Makanya kemarin harus nyelesain bukunya Malcolm Gladwell. Harus nyelesain Games of Thrones gitu-gitu. Harus nyelesain Harry Potter. Ya nurut daripada nggak main game. Iya. Dan caranya dia bikin lebih nurut lagi. Pokoknya kalau sampai gini, kalau masalah nilai aku sangat fleksibel lah ya. Iya. Makanya aku cuma bilang you just do your best lah. Itu just do your best. Gitu. Cuman kalau dia sampai melanggar peraturan atau apa itu baru tuh. Iya. Let's ambil nih PC-nya. Untuk laptop gaming kan ya udah Gampang ambil. taruh kamar. Tapi pernah gak sih Mas kepikiran sebelum terjun ke e-sport nih ya, kepikiran besok anakku nih nggak ngegame nih? Nggak mungkin lah. Gitu Karena Mas ya? I think gaming now is a lifestyle ya. Oke. Selain kalau dulu kan lifestyle cuman ada beberapa ya. Iya. Musik, Iya, film, fashion. fashion. I think now game is part of our lifestyle. Kayak misal kita ketemu sama orang gitu, lu main PUBG nggak? Iya. Mabar yuk gitu. Itu salah satu bagian kita bersosialisasi sih zaman sekarang sih. Dan dia memang cita-citanya pengen jadi atlet e-sport. Dan Mas Giring dukung penuh ya? Ya dukung karena aku tahu duitnya berapa gitu. Waduh. Lah bener loh. Iya. Itu tadi yang diceritain itu tadi. GTA itu yang ke-13. Apa kabar yang satu? Iya nggak sih? Iya, nomor 1 gue nggak tahu tuh. Aku belum tahu dapat datanya apa ya nomor 1 Iya, game iya, paling iya, sukses ya. Tapi contohnya seperti ini, bro dan sis. Ya, kayak anakku itu pertama kali kita bikin event e-sport, banyak ininya lah. Pokoknya di tengah jalan suaranya mati. Pokoknya banyak trial and errornya nih. Tapi satu hal yang bikin gue selalu nggak pernah capek adalah setiap kali Zidane ngeliat panggung, setiap kali Aisyah ngeliat panggungnya, lihat acaranya rame, terus dia pasti langsung ke belakang terus meluk gue gitu. Aduh. I am so proud of you daddy, ini acaranya keren banget. Semua event mereka pasti Selalu kayak gitu. still doing this. Oh my god, we are so proud of you. Gitu. Itu tuh yang bikin semangat. Dan makanya itu dia pengen banget jadi atlet e-sport. Karena dia selalu ngomong, atlet ini gajinya segini, atlet ini gajinya segini. Itu anak kelas 2 SMP Mas. 2 SMP. Dan dia sekarang juga, kita juga ngajarin selain baca buku, invest di saham. Dia juga sekarang udah, dia kan sering dapat duit dari social media influencer kan, karena ibunya kan influencer. Iya, Bang. Iya kan. Dan kadang-kadang ada foto susu apa harus sama anak laki-laki. Ya dia dapat duitnya juga dong. Iya. Duitnya nggak dihabisin sama dia. Mah beliin BBCA dong, saham BBCA. Gitu. Oh iya. Kok BBRI. keren ya? Karena saya sama istri saya kan investnya di saham. Gitu. Jadi tiap hari juga ngomongnya saham. Gitu. 2 SMP udah ngerti mau kemana itu. Iya loh Mas. Maksudnya anak kelas 2 SMP ditanyain cita-citanya mau apa? Langsung jawab pasti. Itu Aku kan kayak 2 berarti SMP masih kayak Sama, gue juga masih main layangan bro. iya, masih kayak gimana ya caranya besok bisa kelihatan keren gitu. Pakaiannya gitu-gitu hal-hal gitu. That's a good parenting strategy. Iya. Bagaimana memberi batasan tapi dari segi hak dan kewajibannya Mas. Iya.
Tapi ada ini nggak mas, perbedaan maksudnya apa ya, perilaku. Jadi aku kemarin sempat lihat-lihat inilah, kita riset-riset video tentang video games, tapi dari sisi brain. Dari segi Jadi segi kesehatannya lah ibarat. dari segi Tapi psikologi. iya, psikologi dan kesehatan segala macam tentang brain itu nggak ada negatif-negatifnya mas. Turns out seperti itu gitu loh. Kalau misalnya Kalau- waktunya Iya. tidak berlebihan. Bahkan ada beberapa fact kalau misalnya gamers itu visionnya, matanya lebih tajam, lebih Responsif. bagus, masalah ingatan jauh lebih bagus dibanding orang yang non gamer, Iya. which is bagus gitu loh. Iya. Kalau misalnya di Zidane mas misalnya, atau di Aisyah, Jasmina, ada perbedaan nggak mas sebelum ngegame apa setelah ngegame gitu? Ya, jelas, Jadi lebih responsif atau misalnya gimana Lebih gitu? kreatif mungkin. Lebih kreatif. kalau menurut aku yang paling penting adalah mereka tidak gampang menyerah sih. Oke. Dan selalu mencari cara untuk gimana bisa lebih jago misalnya, atau Oh, gimana oke. caranya ini, I see. gimana caranya itu gitu. Karena Zidane selalu tweaking gimana caranya dia bisa jadi lebih jago. Problem solver jadinya Iya, kan. jadi Problem solver. yang paling penting sih menurut gue jadi seorang gamer itu ya seorang problem solver. Dan aku setuju banget bahwa memang tidak ada dampaknya, tapi balik lagi semua yang berlebihan juga pasti ada Pasti, dampaknya. iya, betul. Itu normal. Kita minum air Ya. putih kebanyakan juga. Juga kembung gitu ya. Contohnya sih contoh begitu. Ya air putih bagus cuman kan kalau Iya kebanyakan. benar-benar. Makan sayur kebanyakan juga apa tuh? Ya, Apa? mencret kayaknya. Makan emping, makan emping, kebanyakan asam urat. Iya asam urat. Iya. Kayak Papa bilang waktu itu kasih ijo-ijo asam urat lama-lama ya. Itu bayam. Iya benar-benar. Jadi Iya, iya. jadi problem solver, habis itu mereka juga apa namanya? Kalau anak-anakku sih ngerasa aku selalu ngebatasin sih. Makanya jam 4 sore sampai jam 6 wajib naik sepeda keluar. Iya. Ya harus ngeliat alam lah. Iya, betul. Dan emang sore kan paling enak ya. Iya, betul. Di rumahku juga Sejuk sore paling juga. enak, itu sejuk banget gitu kan. Banyak kebunnya juga. Ya udah mereka bantuin aku berkebun, habis itu naik sepeda, sosialisasi sama tetangga gitu kan. Jadi nggak stay tune di handphone terus. Iya. Dan itu semas. Kalau Zidane sampai jam 4 nggak keluar, aku marahin. Nggak boleh main ya. Ya karena yang penting itu sih sebenarnya balance aja hidup. Iya, Balance. betul. Balance. Ya, ini buat teman-teman yang mendengarkan dan new parent kayak kita ya, Iya. perlu di Izin ya, anaknya umur berapa? 1,5. 15 bulan mas. 15 kecil. bulan Iya. ya. Jadi apa Cucu ya? pertama ya? Cucu Cucu pertama. Aduh. Kebayang kan mas? Itu kakeknya pengen cepet-cepet pulang mungkin. Kalau bisa Cuma pulang, diturutin semua tuh. kalau bisa pulang jam 3 pulang jam 3. makan siang pulang. Izin kan? Kalau bisa begitu. Iya, jadi ini salah satu menjadi apa ya strategi kita untuk bahwa sebenarnya kan banyak kan kita ngelihat lah lingkungan kita, circle kita banyak orang tua baru yang no device policy, Yes. benar-benar kayak cut off anak-anak dari device. Tapi kita kemudian memahaminya bukan seperti itu, bahwa bukan device yang ada masalah, bahwa sebenarnya ketika kita ngasih device kita harus guide. Pendampingannya Kita harus mendampingi, karena kalau kita tidak mendampingi, Iya. ya dia juga nggak Lost. tahu mau belajar apa Iya, gitu. iya, Nah, iya. pendampingannya itu kayak Mas Giring mendampingi Zidane, gitu, mengarahkan gitu mana yang baik, mana yang buruk. Itu yang lebih penting, bukan begitu Mas? Iya. Sama aja kayak main TikTok. Dulu kan awal-awal, heboh main TikTok, apaan sih TikTok Iya. isinya. Tapi supaya aku tahu TikTok itu apa ya gue ikutan joget. Ya ikutan main TikTok gitu Yes, sama yes, dia sama anakku gitu Iya, kan. iya, itu. Iya emang harus gitu. Kalau Zidane main CS:GO, ya udah aku main CS:GO. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang anak-anak itu no device policy, orang tuanya juga harus tunjukin bahwa orang tuanya juga No no device device. policy. Harus fair. Karena sekarang orang tua tuh jadi atlet e-sport juga. Cabang WhatsApp group. Iya nggak Jo? WhatsApp group bro, itu juga lebih parah WhatsApp group. Tang tung. Belum WhatsApp Screen group. time-nya lebih Screen lama. Parah. Betul. Belum WhatsApp group merakit sepeda itu. Oh. Iya kan Nis? Itu. Biasanya kalau ada Mas. jokesnya gini Mas, kalau sepedaan dititipin makanan Mas, supaya nggak nongkrong lama-lama. Jadi Titipin kalau soto. dititipin, jadi misalnya sepedaan Titip kopi dong. Iya, titip makanan biar nggak nongkrong. supaya kita merasa bersalah. Aduh, ini istriku istri belum saya nggak makan nih kalau saya nggak pulang. kan? Ya begitu. Ya itulah cowok. Nggak. Tapi gitu bener loh maksud gua kalau memang orang tua mau bilang no device policy ya harus ya harus fair. tunjukin dong. Bahwa Jangan. mereka juga nggak jadi atlet WhatsApp group. Iya kan? Iya betul. Gitu.
Akhirnya ya kita lihat bahwa yang penting involve aja. Ya nonton film bareng, ada movie night gitu. Kalau selama pandemi ini sih pasti aku selalu ada movie night, jadi nontonin. Seminggu sekali Mas atau sering? Iya, kalau sekarang sih agak lebih sering karena kan nggak kemana-mana juga. Gitu. Jadi kalau meeting udah selesai jam 7 ya kita movie night. Tapi kadang-kadang milih filmnya sendiri juga lama kan. OTT kan keliling-keliling lama. Apa nih nanti Jidan? Aku maunya Indiana Jones. Aku nggak mau. Aku maunya ini film Princess. Sejam kemudian. Yang mana? Sejam kemudian. Gak kelar. Mana filmnya ini yang mau ditonton gitu kan? Iya. Tapi ini menarik karena menyangkut dengan persepsi orang tua ya. Bukan orang tua parent tapi orang tua, orang yang belum dewasa. Orang yang belum terlalu kenal dengan teknologi gitu ya. Karena Mas Giring sendiri kan sekarang menjabat sebagai presiden ISPL. Ada strategi nggak untuk men-counter narasi yang sebenarnya melihat bahwa game ini seperti negatif gitu Mas? Ada nggak kayak semacam acara kah atau sosialisasi gitu? Yang paling simple tuh adalah by example sih menurut gue. Seberapa banyak sekarang di industri ini yang sudah anak-anak muda yang sudah sukses. Itu satu. Kedua juga adalah example dengan cara nunjukin example yang ada di keluarga saya. Jadi kalau setiap kali ada acara-acara sosialisasi atau acara-acara pemerintahan, itu salah satu caranya ya ceritain aja semuanya. Zidan baik-baik aja kok nilainya oke kok. Aisyah oke kok nilainya gitu. Istri saya juga main game cuman masih oke gitu, masih ngurusin suaminya, bayi paling gedenya gitu kan, ya kan. Jadi ya udah gitu, maksudnya nggak doesn't mean main game itu very bad for your kids. Kalau misalnya memang balik lagi bro, nggak ada pendampingan, nggak ada contoh gitu kan. Jadi ya paling simple kayak gitu. Nah kalau lagi press conference, setiap kali ditanyain, ini industri e-sport. Nah itu harus jelasin, itu berbeda sama industri video game. Tapi emang ada duitnya. Media-media nanya gitu waktu awal-awal ISPL berdiri tuh. Terus tiba-tiba datang lah. Waktu kita lagi press conference, datang salah satu atlet CSGO Indonesia yang bermain di luar negeri. Namanya Kevin. Terus dia datang, terus di press ditanya dong. Iya, memang kamu gajinya berapa? Oh iya, saya umurnya segini, gaji saya per bulan itu 70 juta. Tapi kalau menang tuh bisa sampai 150 juta. Gitu. Tapi ngomongnya semua itu langsung santai. Oh, medianya. Wah, anakku main game aja ke sini ya. Anakku main game aja. Gitu. 70 juta loh. Nah, itu tapi atlet e-sport profesional. Nah, sekarang nih trennya yang lagi terbentuk, bro. Adalah atlet e-sport internasional, atlet e-sport profesional itu juga punya umur. Umur karirnya juga ada. Bukannya karena mereka itu kan kalau atlet kan biasa makin tua makin gak dipilih gitu ya. Bukan itu sih problemnya. Karena kalau di Indonesia nih ada sesuatu yang agak bahaya sebetulnya. Di mana mereka ngerasa gajinya itu lebih gede kalau streaming, bro. Oke, aku coba definisiin lagi. Jadi selain e-sport, selain video game, ada satu lagi industri yang sangat menarik adalah very lucrative, yaitu streaming game. Nontonin orang main video game. Tapi bukan berkompetisi ya. Nontonin orang main video game. Nonton orang jago main video game. Harus ada kata-kata jago nih. Kalau nggak jago nggak ditonton soalnya. Iya kan, kayak gue nggak ada yang mau nonton gue apa sih. Iya kan. Nah akhirnya itu kayak contoh yang paling sukses itu pasti ya kita semua udah tahu Just No Limit lah. Just No Limit yang isu-isunya katanya gajinya di atas 400 jutaan, 400-500 jutaan. Itu dia dapetnya simple. Menurut saya dia pinter banget. Dia salah satu inovator yang luar biasa. Pertama dia streaming. Di streaming aja dia dibayar di kontrak sama si streamer ya, itu namanya Nimo. Dibayar. Kontraknya berapa saya nggak tahu lah detailnya. Abis di streaming, di record sama dia. Besoknya langsung ditayangin di YouTube. Yang nonton juga jutaan juga. Dapat dari Google AdSense. Abis itu social media tinggi. Jadi dapat dari bintang iklan sama influencer endorsement yang lain. Gitu sih. Wow. Jadi menurut aku zaman sekarang kalau anakku sih bilang aku mau jadi atlet e-sport profesional, udah jadi streamer aja. Ya maksudnya karena jadi streamer itu dapat duitnya oke, tapi jadi atlet e-sport itu kalau misalnya dia juga dibarengin lah ya, dibarengin dengan jadi streamer itu juga insya Allah duitnya banyak. Saya ada pernah interview salah satu atlet idola saya, atlet e-sport idola saya, dedikasinya bro, dia udah punya anak satu, tapi untuk memenangkan juara dunia Mobile Legend,
dia sampai nggak ketemu sama istrinya. Karena dia sampai tinggal di gaming house demi latihan terus sama teman-temannya. Latihannya sampai pagi, tidur bangun siang, latihan lagi, tapi ada hasilnya. Mereka jadi juara dunia Mobile Legends. Tapi dia bilang, gue udahlah, gue mendingan gue main sama anak gue aja, gue jadi streamer aja ya, di rumah ya. Di rumah duitnya juga oke kok. Iya. Dan apa namanya, ini sangat berkembang kayaknya ya kan, apa namanya, yang aku tahu sih baru Twitch. Biasanya di Twitch nggak sih? Twitch itu gede di North America. Oh, kalau di sini apa? Di Europe. Kok di sini itu yang sekarang yang survive ya, tinggal namanya Nimo TV. Nimo TV. Yang survive. Tapi kalau worldwide itu memang Twitch termasuk yang paling gede ya. Berarti soon akan nanti yang anti game, anti e-sport gitu akan mengerti sendiri by example ya Mas. Yep, harus by example. Karena dulu waktu aku nyanyi juga gitu kan. Ibuku sama keluarga besarku kan kayak ngapain anak kamu nyanyi-nyanyi, ada duitnya gitu. Tiba-tiba anaknya masuk TV melulu, bisa beli mobil sendiri, beli rumah sendiri. Wah, hebat ya. Kan begitu ya, selalu kayak gitu kan. Selalu kayak gitu, betul. Jadi aku tuh gak tahu kenapa selalu ditaruh sama Tuhan di industri-industri yang harus terus banyak pembuktian gitu. Yang awalnya tuh orang pada yang anti gitu. Iya, awalnya. Sekarang Ini kan Pak Jokowi sudah sangat mendukung ya tentang e-sport. Kemarin Piala Presiden udah 2 kali ya Mas. Alhamdulillah 2 kali. Setelah itu ada milestone baru nggak untuk industri e-sport atau industri e-sport deh, kita ngomongin industri dari anak mudanya atau dari yang orang-orang lokal kita, orang Indonesia kita, ada perkembangan mulai dari segi misalnya kompetisi jadi makin banyak atau apa gitu? Kalau kompetisi sih makin banyak ya. Makin banyak ya? Makin banyak, yang baik itu kompetisi nasional atau kompetisi per regional makin banyak. Dan kompetisi komunitas yang hadiahnya 1 jutaan 2 jutaan juga makin banyak. Itu juga ini ya, juga menarik ya yang menarik. Jadi kayak misalnya kita bertiga gitu masukin ada entrance fee gitu, 50.000 satu tim, gitu. Menangnya 1 juta gitu. Lumayan. Lumayan gitu. Dan sponsor-sponsor itu udah nggak sponsor yang mendukung e-sport tentang e-sport doang, apa kayak misalnya Torabika atau misalnya Kopi ABC yang dukung gitu? Udah mulai kayak gitu apa kayak masih yang? Nah, ini nih kerennya Indonesia nih. Kenapa industri e-sport Indonesia sangat menjanjikan untuk akan maju di beberapa tahun ke depan? Karena kita itu kuatnya di mobile gaming, di mobile competition. Iya kan? Nah, jadi cerita gini, North America, Europe itu besarnya adalah PC based gaming. Iya kan? Oh, CS:GO, Dota. Dan bisa kelihatan dari sponsornya. Sponsornya Intel, iya kan? Asus, Red Bull, abis itu Mercedes-Benz gitu. Kacau. Kalau Mercedes-Benz saya ngerti kenapa dia ngincer e-sport. Kenapa ya? Karena bilang bahwa eventually semua pemain game dan pecinta e-sport pasti akan sukses di masa depan. Terus beli Mercedes-Benz gitu. Nah, terus habis itu kalau di Indonesia karena mobile gaming, makanya semuanya mau masuk. Karena kan ini media yang kita pakai sehari-hari gitu kan. Makanya sekarang beragam, dari bank swasta, bank nasional, FMCG, habis itu sampai tetes mata. Iya. Karena lelah. Iya. Oke, bisa. Sampai semua sekarang masuk. Oke, siap. That's very promising. Promising ya. Sangat-sangat. Gue sih bersyukur banget lah. Bersyukur banget. Tapi itu sis perjuangannya bro. Iya betul. Jangan ditanya ya. Sampai mungkin gue suruh presentasi sampai hafal presentasi gue gitu, ngomongnya hal yang sama. Slide satu ini sampai hafal gitu. Tapi apakah sudah selesai masa-masa di mana Mas Giring mengubah perspektif itu? Apa masih berjuang sekarang? Masih berjuang. Apalagi di tengah pandemi ini juga pasti agak tersendat kan. Walaupun semua orang bilang, lo tadi bilang juga bro, maksudnya sekarang lagi naik banget. Ya tapi balik lagi kan, ya semua budget sponsorship semua pasti kan di-cut dan struggling lah. Kita semua lagi struggling. Untuk ESPL sendiri ada event apa paling dekat Mas? Kita besok Sabtu Minggu finalnya Piala Menpora e-sport. Wih. Itu prize poolnya berapa kalau boleh tahu? Prize poolnya tuh aku lupa. Prize poolnya 150 juta ya. 150 juta. Kalau kemarin kan Piala Presiden kan 2 M-an lah ya. 2 M-an gitu. Terus kayak sekarang ya ini dari riset kita kemarin sih kayak udah ada aku nggak tahu nih di Indonesia apa enggak, tapi ada kurikulum tentang
mau akan ada atau udah? Oh iya. Udah ada apa belum ya? Ada satu sekolah sih yang udah ada kurikulum e-sportnya. Di PSKD kalau nggak salah PSKD yang apa gitu. yang SMK gitu nggak sih? Apa kayak Iya aku lupa sih. Iya. Aku lupa. Tapi balik lagi sih bro, bahwa kurikulum e-sport mau lihat dari sisi mananya dulu, mau lihat dari mengembangkan bisnisnya, karena ada berbagai Oke. macam Iya, sektor. atau mau Ekosistemnya itu iya dari- ekosistemnya, iya. atau mau jadi pemain atau timnya, Yap, Iya. yap. itu kan dua oke. berbeda, Dua hal yang berbeda ya. dua hal yang berbeda. Oke. Kalau misalnya Mas Giring ini ya ini kita ngomongnya semacam bukan wejangan sih, kayak masukan lah ya, masukan untuk orang-orang yang belum mengerti e-sport. Ini buat yang mendengarkan pasti beberapa ada yang kayak mungkin pengen tercerahkan gitu. Apa kalimat yang Mas Giring bisa berikan untuk mereka-mereka ini supaya e-sport itu ya supaya promising satu ya, tadi. selain kayak dari example ya, apa Oke, yang bisa ya. Mas Giring berikan ke mereka bahwa e-sport itu promising. Kalau example kita soon akan melihat ada talent-talent baru, ada Just No Limit yang baru gitu. Cuman apa yang bisa Mas Giring berikan ke mereka-mereka yang masih belum sadar bahwa e-sport itu adalah industri yang Berarti lebih banyak ke orang tua berarti ya? yes. Yes. Oh banyak ke orang tua ya berarti ya. Ya yang jelas kalau buat orang tua bahwa industri e-sport itu adalah industri yang bisa bikin hubungan kita sama anak kita bahagia. Karena mereka sedang mengejar mimpi mereka, di saat bersamaan mereka lagi senang-senang bermain video game. Tapi kita tahu bahwa kalau mereka benar-benar serius dan benar-benar bisa jadi jago, itu bisa tidak hanya menghasilkan uang, tidak hanya sejahtera, tidak hanya bisa membuat lapangan pekerjaan dan mensejahterakan orang lain, tapi juga bisa membawa nama besar bangsa di kancah internasional. Gitu sih. Itu menarik sekali. Kalau pas Mas Giring bilang menjadi sarana untuk kita bisa menjadi dekat sama anak, itu benar banget. Jadi misalnya somehow nih kita misalnya aku sama anakku kurang dekat, terus aku mulai aja ngeliat game apaan tuh, terus misalnya aku bisa masuk dari situ ya Mas ya. Iya. Menarik sekali tuh. Atau enggak ya, bro bisa tiktokan aja juga. Coba TikTok kemarin. Coba nanti kita ajarin anak kita. Kamu ada lagi yang mau ditanyakan dari segi? Ini sih Mas, ini sebenarnya ini saya tulis karena saya penasaran. Dari semua talent-talent e-sport yang Mas Giring tahu, itu pasti kan ceritanya masing-masing Mas. Iya. Itu saya itu penasaran, orang-orang yang sudah terjun dalam e-sport dan sudah sukses sekarang, apakah mereka tuh awalnya dulu kucing-kucingan sama orang tuanya, ataukah dulu mereka memang di support seperti Zidane gitu kayak dari awal, oke, lanjut nak gitu, atau kan ya kan bisa diem-diem ke warnet kayak atau kayak gitu sih Mas. Kalau misalnya pernah denger dari talent-talent e-sport yang Mas Giring kenal gitu, Hampir semua yang sukses itu didukung orang tuanya. pasti didukung ya. Kayak tadi yang cerita si Kevin Xcorate itu Yes. yang main di tim, aku lupa deh sekarang main di tim mana, tapi di internasional. Oke. Itu dari kecil memang bapaknya itu apa namanya? Ini aku ngobrol sama orang tuanya kan. Terus bapaknya cerita gini. Ketika dia memutuskan untuk jadi pemain CS:GO, awalnya gara-gara bapaknya itu punya bisnis warnet kalau nggak salah. Dan bapaknya main CS:GO dan dia ngeliatin gitu. Akhirnya dia ikutan main gitu kan. Waktu dia bapaknya mensupport anaknya untuk main CS:GO profesional, bapaknya juga dapat tekanan juga dari keluarga besarnya. Lo ngapain sih anak lo main game gitu kan? Emang bisa sukses. Terus bapaknya cerita gitu, ngomong ke keluarganya. Kalaupun dia gagal, ada saya di sini buat bantu dia bangkit lagi. Dan mencoba bisa jadi cita-cita yang lain. Tapi kalau dia sukses, tapi daripada saya ngalangin mimpinya dia gitu, terus dia akan menjadi orang yang menyesal seumur hidupnya. Iya kan? Mungkin sama aja kayak nyokap gue dulu. Akhirnya ya udah kamu mau jadi penyanyi deh gitu. Tinggalin kuliah kamu dulu gitu kan, maksud gue itu pengorbanan yang besar kan. Itu agak sedikit gambling juga kan. Iya. Tapi mungkin waktu itu ibuku berpikir daripada anakku tidak bahagia kan. Iya itu sih. Wow, itu dia. Jadi Menarik sekali nih. Itu dia. Hampir semua apa semua? Hampir semua yang aku tahu. Iya. Hampir Tadi ya intinya harus didukung. Harus di kalau misal bahas awal-awal ya di guide ya, di involve. Kita harus involve anak kita main TikTok, kita harus tahu TikTok itu. Untung nggak ada pertandingan TikTok ya. Jangan sampai kita tiba-tiba ngelarang nggak boleh TikTok. Kalau nggak ngerti juga TikTok cara kerjanya gimana gitu. Iya, kan. benar. Kita harus tahu betul. Ada lagi yang pengen ditanyakan? Udah sih, mantap nih. Itu dia tadi teman-teman, Mas Giring Ganesha sudah bersama kita dan ngobrolin tentang e-sport.
Semoga kedepannya karir di ISPL semakin sukses dan acara-acaranya kita tunggu acara-acaranya ya. Terima kasih. Misalnya mau ada bikin acara regional gitu di Jogja boleh loh Mas. Iya. Gue to be honest setuju juga. Iya kan? Karena aku ngerasa e-sport itu terlalu Jakarta sentris. Benar. Terlalu Jakarta sentris. Tapi memang kenyataannya memang manpowernya kebanyakan di Jakarta. Manpower dari segi Krunya atau Iya, broadcast dan semuanya Oh kan. iya. krunya ya? Ya mudah-mudahan sih Timnya. kedepannya ada bisa apa ya? Ya kita bisa ngelatih. Iya. Sih ya. Sebenarnya problem cuma latihan aja sih. Latihan jam terbang aja sih. Karena Jogja kayaknya banyak banget kan anak mudanya Talent-talent, iya. talent-talentnya. Ya itu tadi dia, terima kasih Mas Giring atas Terima waktunya. kasih, Bang. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, take care. Dadah teman-teman. Thank you. Dadah. Dadah dulu. Halo, saya Rino. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video barusan. Buat yang pengen konten podcast lain, silakan subscribe di sini atau klik video-video di sini. Terima kasih. Jangan lupa komen dan di like juga ya. Aduh, jadi pengen liburan nih. Kacamata.